الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sihbihi ajma'in wan nasirina lidinihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال نبينا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وفي رواية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Jamaah semuanya yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kultum kali ini kita mau membahas, kita mau mengingati bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan hidayah. Jamaah sekalian, dijelaskan oleh sebagian ulama bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan turunnya hidayah besar-besaran, bulan turunnya hidayah yang tidak pernah sebelumnya diturunkan di waktu-waktu yang lain, di bulan-bulan yang lain. Maka diceritakan bahwasanya dalam sejarah di tahun 8 Hijriah, yaitu 8 tahun selepas hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah, maka terjadi suatu kejadian yang besar, suatu peristiwa yang besar yang mungkin ini menjadi pelajaran besar untuk kita semuanya sampai kapanpun. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Fathu Makkah atau pembukaan kota Makkah. Mungkin jika kita mempelajari, kita mengingat hanya pembukaan kota Mekah begitu saja. Tapi ternyata di situ ada sebuah kisah yang luar biasa. Bukan sekedar pembukaan Mekah, bukan sekedar pembukaan gerbang kota Mekah waktu itu, tapi yang paling penting pelajarannya adalah pembukaan hatinya orang-orang Mekah waktu itu.
Di Fathu Mekah di situ bukan sekedar buka gerbangnya kota Mekah, akan tapi terbuka hatinya orang-orang Mekah waktu itu. Diceritakan bahwasannya baginda Rasulullah SAW sebelumnya di Mekah selama 13 tahun. Begitu berat apa yang terima beliau, ujian yang terima beliau begitu berat. 13 tahun hanya segelintir orang yang mengikuti dakwahnya beliau, menerima daripada ajakan beliau, segelintir orang saja. Hingga akhirnya begitu beratnya, ada sebagian orang yang diperintahkan, sebagian sahabat diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah, hijrah ke tempat-tempat yang lain selain Mekah. Dan pula akhirnya baginda Rasulullah pun berhijrah juga akhirnya ke kota Mekah. Maka begitu berat ujian yang diterima Nabi di Mekah 13 tahun. Kemudian ketika di Madinah pun belum berhenti. Malah orang-orang kafir semakin bersemangat untuk menyerbu dan menyerang baginda Rasulullah SAW. Terjadilah pertempuran-pertempuran Badar, Uhud dan segala macam. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala punya kehendak yang luar biasa, punya cerita yang luar biasa. Akhirnya selepas 8 tahun hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, ternyata orang-orang Mekah hatinya pun terbuka, akhirnya mereka pun memeluk Islam. Dan itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah pada bulan Ramadan. Orang-orang Mekah waktu itu memeluk Islam. Berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, diceritakan bahwasanya sebelum kejadian Fathu Mekah maka ada berhala-berhala yang di sekitar Ka'bah, ada sekitar 360 berhala. Maka waktu itu dihancurkan semuanya. Orang-orang yang jahat, terkenal jahat, bukan sekedar kafir, tapi dia kafir dan menjahati Rasulullah pun juga banyak yang masuk Islam waktu itu. Di antaranya adalah seorang wanita yang namanya Hindun. Hindun itu siapa? Hindun adalah seorang wanita yang begitu kejam, yang mana dia adalah dalang dibalik pembunuhan paman tercinta Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka waktu itu pun masuk Islam dia, Hindun itu. Maka ada orang tanya waktu itu, "Wahai Hindun, kok bisa kamu masuk Islam?" Padahal sebelumnya diceritakan kalau misalkan ada berita Hindun masuk Islam jangan percaya, tapi kalau ada berita ontanya Hindun masuk Islam percayalah. Maka kok sekarang masuk Islam pada saat Fathu Mekah, bagaimana ceritanya? Maka akhirnya ditanya Hindun, "Bagaimana kok kamu masuk Islam wahai Hindun?" Maka Hindun menjawab, "Bukan saya yang masuk Islam, tapi Islam yang masuk ke dalam hati saya." Hadirin sekalian, subhanallah, ini adalah sebuah barokah yang besar, sebuah hidayah yang besar. Seseorang yang memusuhi Islam, bahkan membunuh orang tercintanya baginda Rasulullah pun waktu itu pun mendapat hidayah masuk Islam. Maka artinya berarti ini bulan Ramadan adalah bulan turunnya hidayah besar-besaran. Maka seharusnya yang harus kita pinta adalah hidayah yang besar-besar, yang agung-agung, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Hadirin yang mulia jamaah semuanya, kita kalau misalkan kita renungkan, tidak mungkin kita ini gak butuh hidayah. Siapa yang gak butuh hidayah? Semuanya pasti butuh hidayah. Orang-orang bawah butuh hidayah, orang-orang atas butuh hidayah, rakyat butuh hidayah, para pejabat juga butuh hidayah, orang-orang tukang bakso juga butuh hidayah, orang-orang kontraktor besar pun butuh hidayah, orang-orang zalim butuh hidayah untuk menjadi orang yang adil. Orang yang adil pun butuh hidayah. Loh, orang adil butuh hidayah buat apa? Supaya dia istiqomah dalam keadilannya. Maka momen Ramadan, bulan Ramadan, kesempatan Ramadan, usia yang kita diberikan untuk merasakan Ramadan, maknanya adalah kita untuk minta hidayah besar-besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita sama-sama doa, sama-sama minta kepada Allah hidayah yang besar di bulan Ramadan kali ini. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah yang besar di bulan Ramadan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.